Profil Sultan Hasanuddin, pahlawan dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan. Ia merupakan Raja Goa yang ke-16. Dikutip dari laman Universitas Sains dan Teknologi Komputer, STEKOM, dijelaskan bahwa Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Nama Sultan Hasanuddin sendiri diberikan pada saat dia menduduki tahta kerajaan Goa. Selain itu, ia juga dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur. Julukan ini menggambarkan kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Dia merupakan putra dari Raja Goa ke-15, Sultan Malikus Said, dan cucu dari Sultan Alauddin yang merupakan Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Dilansir dari dalam laman Kemdikbudristek, Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Raja Goa di saat berusia 24 tahun, 1655. Di bawah kepemimpinannya kerajaan Goa mencapai puncak kejayaan. Bahkan saat itu Goa dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Selain itu, kerajaan Goa juga menjadi kekuatan politik yang unggul di Sulawesi Selatan. Tidak ada satupun kekuatan politik lokal yang mudah melakukannya. Setelah 14 tahun Sultan Hasanuddin menjadi Raja Goa, tahta kerajaan ia serahkan kepada putranya, Amir Hamzah. Sultan Hasanuddin wafat di usia 39 tahun karena menderita penyakit ari-ari. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Goa pada saat ayahnya Sultan Malikus Said Raja Goa ke-15 wafat. Kerajaan Goa terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa mengalami masa kejayaan. Akan tetapi, para pembesar VOC di Jakarta merasa kepemimpinan Sultan Hasanuddin tidak seperti harapannya. Jauh sebelum Sultan Hasanuddin menduduki tahta, kerajaan Goa dan VOC sering terjadi ketegangan yang disertai pertempuran. Kerajaan Goa menentang keras hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC. Dilansir dari Library, Unicom, di masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, dia tidak hanya melawan bangsa luar saja akan tetapi juga berperang melawan sesama bangsa sendiri. VOC berhasil menerapkan politik adu domba untuk memecahkan kerajaan Goa Talo dan kerajaan Bone, sehingga kerajaan Bone memihak ke VOC. Arum Palaka yang merupakan keturunan kerajaan Bone melakukan perlawanan ke kerajaan Goa. Arum Palaka bersama orang-orang Bugis dari Bone melakukan pemberontakan kepada Goa, kemudian dia bersama pengikutnya melarikan diri sembari meminta bantuan kepada VOC Belanda. Kerajaan Goa pun kembali diserang oleh VOC Belanda beserta sekutunya secara bertubi-tubi, hingga akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin melemah. Arum Palaka dan VOC mengajukan usul Casefair kepada Sultan Hasanuddin. Akibat peperangan yang berlarut-larut banyak korban dari pihak Goa yang gugur, hal ini membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menerima usulan tersebut. Maka pada 18 November 1667 Sultan Hasanuddin pun menandatangani perjanjian tersebut, demi nasib rakyat kerajaan Goa yang semakin menyedihkan. Melanjutkan peperangan dalam kondisi yang melemah maka dapat mendatangkan kehancuran yang lebih besar bagi rakyat Goa. Atas hal tersebut Sultan Hasanuddin merasa lebih bijaksana untuk mengadakan perdamaian dengan Belanda. Perdamaian ini dinamakan Perjanjian Bongaya. Akan tetapi ini bukan akhir perjuangan Sultan Hasanuddin. Meski telah menandatangani perjanjian perdamaian tersebut, Karaeng Karunrung yang sangat membenci VOC terus mendesak Sultan Hasanuddin meneruskan peperangan dengan Belanda. Pada 12 April 1668 peperangan kembali pecah, Sultan Hasanuddin memimpin Goa dan Spelman memimpin pasukan VOC. Pertempuran ini jauh lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Sultan Hasanuddin menggunakan peluru beracun, sehingga pasukan VOC mengalami luka-luka. Spelman yang dianggap gagah berani merasa cemas dan jengkel, dia kemudian meminta kepada pimpinan VOC di Batavia untuk mengirimkan bantuan yang cukup untuk melawan kerajaan Goa. Setelah mendapatkan bantuan, Spelman bersama pasukan merasa lebih kuat. Belanda pun melakukan serangan secara bertubi-tubi hingga benteng utama kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Meski ditaklukkan, benteng Sombaupu jatuh dengan terhormat setelah pejuang-pejuang Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan yang begitu gigih. Mengutip dari laman Kemdikbudristek, pada saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin kerajaan Goa dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan atas kerajaan Goa. VOC kerap melarang orang Makassar berlayar dan berdagang rempah-rempah. Hal ini menimbulkan gangguan kebebasan perdagangan terhadap rakyat Goa. Terkait hal ini, Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan karena dia menentang keras mengenai hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC. Belanda ingin memonopoli perdagangan di wilayah Makassar dengan cara yang licik dan membuat masyarakat sengsara. Kerajaan Goa memiliki pendirian bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan lautan.
Bumi telah dibagikan di antara manusia, begitu pula lautan telah diberikan untuk umum. Tidak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang bagi seseorang. Jika Belanda melarang hal itu, maka berarti Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain. Dalam artian Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk digunakan secara bersama oleh seluruh umat manusia, bukan hanya untuk VOC. Itulah sebabnya mengapa kerajaan Gowa dengan keras menentang usaha monopoli VOC. Berkat kegigihan Sultan Hasanuddin mempertahankan kehormatan negerinya, dia diberi gelar pahlawan nasional. Dia angkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 November 1973 nomor 887 TK, tahun 1973. Untuk menghargai dan mengenang keberaniannya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama-nama fasilitas umum hingga universitas di Sulawesi Selatan. Di antaranya Universitas Hasanuddin, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kodam 14 Hasanuddin, KRI Sultan Hasanuddin, dan nama jalan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Demikian penjelasan Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan. Apabila ada kesalahan informasi dalam penyampaian video ini, kami dari Sedikit Cerita memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.